Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Assalamualaikum, Ana mau bertanya, jika ada anak wanita yang lahir di luar nikah itu mau menikah dan yang menikahkan itu wali hakim, apakah bin di belakang nama anak itu bisa memakai nama ayah A atau ibu A? Dan kalau wali hakim itu tidak mengerti, bagaimana Ustaz? Baik, ya. Ini pertanyaan anak di luar nikah nih. Ini posisinya ada 6 nih. Ini alhamdulillah, nah ini kan anak ringkas di sini. Posisinya tuh ada 6 posisi ini. Ya, anak di luar nikah nih. Sekali lagi anak di luar nikah nih posisinya ada 6. Posisi pertama, apabila seseorang perempuan berzina, kemudian hamil, maka anak yang dilahirkan adalah anak zina, ya berdasarkan sepakatan para ulama. Anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Ini jadi pertanyaan nih, anak itu binti atau bin? Nah, tadi kan bin di belakang. Jadi binti itu biasanya disandarkan kepada ibunya. Iya kan? Binti itu disandarkan kepada ibu nih. Berarti kan teman-teman, ini masalahnya penting ini. Pertanyaannya pendek, tapi jawabannya panjang kali. Ini masalahnya biasa yang disebut dengan anak haram atau anak zina. Iya. Sebenarnya bukan anaknya nih, tapi karena perlakuan orang tuanya. Iya. Sekarang posisi ini, yang pertama ini, ya kecelakaan. Kecelakaan maksudnya hamil di luar nikah. Si perempuan ini belum nikah sama sekali. Hamil di luar nikah dia. Kemudian bagaimana anaknya? Anaknya dinasabkan ke ibunya. Ke ibunya. Ini saya pakai kesimpulan nanti kita ini. Yang kedua, kejadian kedua, apabila terjadi sumpah li'an antara suami dan istri. Jadi li'an itu saling melaknat, saling melaknat, menuduh selingkuh istrinya. Selingkuh istrinya tidak mau. Enggak, ini anakmu. Enggak, itu bukan anakku. Aku tahu kau selingkuh. Maka datang ke hakim minta mereka sumpah sampai 4 kali, melaknat dan dipisahkan. Nih, dipisahkan, si suami ya nggak mau lagi sama istrinya. Dah harus tuh selamanya dah. Apain dia? Lamanya nggak boleh ini. Udah bertengkar nih. Si istri tetap ngotot itu anaknya suami. Sudah. Maka di sini teman-teman sekalian, anak yang lahir dari istrinya ini, ya, yang dituduh oleh suaminya sebagai anak zina, dia dinisbatkan, dibintikan kepada ibunya. Setelah hasil keputusan pengadilan. Ada keputusan pengadilan tentunya kan itu. Kemudian sekarang ini kejadian yang berikut yang ketiga. Ya, di sini terus yang keempat, tapi tidak apa-apa di sini. Jadi apabila seseorang perempuan berzina kemudian hamil dan nikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Ya, berzina, ya. Kemudian dia hamil, ya. Lalu dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, teman-teman sekalian. Ya. Nah, masalahnya ini juga seperti itu. Nggak boleh dia. Ya. Dia kan mau menutupi aibnya nih. Langsung dinikahkan. Itu yang kuat. Nggak boleh dia dinisbatkan kepada ayahnya. Walaupun dia ayahnya sendiri. Dia itu lepas nanti. Ya, ini masalahnya berhubungan dengan apa ini? Ini yang jadi masalah ini. Berhubungan nanti dengan waris. Si anak tuh nggak dapat waris. Ya. Kemudian juga nggak dapat hak nasab, hak waris. Kemudian perwalian nikah. Nggak dapat ya. Tapi untuk dia anak dia sebagai mahram, ya, karena memang masalahnya dia tetap dia gitu, ya. Cuma dari sisi perwalian tadi tidak dapat, waris tidak dapat. Ya, betul. Ya. Jadi gitu ininya. Karena itu kan dari spermanya si tetap suami ya. Karena cuma itu aja. Ya. Karena posisinya sebelum pernikahan sudah
ini udah zina jadinya Ustaz ya. Jadi perzinahan. Ya betul itu. Ya. Nafkah ya, apa namanya? Dan nisbatnya juga bukan kepada si ayahnya juga kan gitu. Ya. Nah itu ininya. Terus udah gitu. Ini yang posisi ketiga. Dinisbatkannya ke ibunya tetap ibunya semua. Yang berikutnya, yang keempat, ya, yaitu kejadian seorang perempuan berzina, kemudian hamil, lalu dinikahi oleh lelaki lain, bukan lelaki yang menghamilinya. Ya. Jadi misal ada pahlawan saja. Ya, ada pahlawan. Dia berzina sama ini, muncul ini. Maka juga anaknya nggak boleh bin ini, nggak boleh bin yang ini. Dia tetap binti. Itu jadi masalah. Ini kan pertanyaan seperti itu. Ini binti seperti itu. Nah, ini yang kelima nih. Ya, dan ya apa nama? Yang ke berapa tadi betul ya? Betul, yang kelima. Ini yang jadi agak panjang sedikit nih. Ya. Apabila ya terlahir dari akad nikah yang fasid, yang rusak. Misalnya nikah mut'ah. Ya, misalnya nikah mut'ah tuh. Ya, nah itu yang jadi masalah nih, banyak orang tidak paham. Ya. Tapi kalau seandainya nih, jadi nikah mut'ah, nikah yang fasid itu nikah yang rusak, teman-teman. Kemudian nikah dengan mahram misalnya. Ya, nikah dengan mahram, lama tidak ketemu saudara nih, saudara kandung tidak ketemu. Ketemu. Apa namanya, mungkin di kuliah. Ketemunya di kuliah. Bapak ibunya barangkali sudah meninggal, tidak cerita barangkali. Menikah, lalu ada yang tahu. Kalian berdua nih saudara kandung. Nah, ini itu termasuk akad yang fasid. Ya, akad yang fasid itu. Apa nikah yang fasid ya. Kemudian nikah dengan susuan atau saudara persusuan. Ya jelas mahram juga. Nah, kan itu kan mahram itu. Nggak boleh, itu rusak juga. Nikah dengan istri bapak atau istri. Misalnya bapaknya pernah nikah. Dia mungkin pergi kemana, ke kampung. Lalu bapaknya meninggal, terus dia pergi ke sana, lihat juga si perempuan yang sama istri bapaknya. Ya begitu. Ini kalau tahu, saya dulu pernah nikah sama, itu bapak saya, itu fasid itu, harus diceraikan, Nah, atau nikah lebih dari 4 wanita, termasuk fasid juga. Nikah tanpa wali, nah ini yang sering nih. Ada Ustaz ya? Iya banyak. Kalau nikah tanpa wali kan melacur namanya. Melacurkan diri namanya. Itu fasid itu. Jadi harus ada wali itu nikah itu. Nah di sini teman-teman sekalian, kalau seandainya, nah jadi masalah kan anak nih sekarang, apa namanya? Keturunan. Bin yang kita tanya kan bin ini. Bin, betul. Pertanyaan si siapa nanti itu namanya? Tidak ada Ustaz. Tidak ada namanya. Binnya itu ke siapa dia? Kalau ya misalnya apabila kedua belah pihak tidak mengetahui, ada ini si pasangan ini apa namanya, nggak tahu dia ini, kalau ini nikahnya dia ini rusak, nikahnya rusak, nggak tahu dia, maka ya pernikahannya apa namanya, anaknya itu dinasabkan kepada bapaknya. Oke. Ya, tetap ya dipisah dia, habis itu kan dipisah. Ya dipisahkan karena sudah tahu, karena sudah fasid tadi Ustaz ya, tetap makanya. Nanti nasabnya nisbatnya kepada bapaknya. Tetap saja. Ya. Tapi kalau dia mengetahui, nah jadi masalah ini. Dia mengetahui ini kain mut'ah tanpa wali, nggak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Dinisbatkan kepada ibunya. Jadi itu dia ini. Jadi ada ininya. Nah, itu yang ini yang sering terjadi seperti itu. Nah, ya. Kalau misalnya mengetahui tentang haramnya salah satu pihak misalnya, dan dia tahu kalau itu apa namanya, nggak boleh. Misalnya ada orang nggak ngerti agama, udahlah kita ini nikah di sini misalnya. Ini memang biasanya orang Syiah ini.
Si perempuan tidak paham agama nih. Lalu dipengaruhi dia, sudahlah kita timbang di sini kumpul kebo, kita nikah mut aja. Di dalam ajaran ini ada, padahal si perempuan tidak paham. Ya, maka seperti ini kalau tidak paham, ya, maka dia diinikan kepada ini si perempuan ini. Bapaknya dinisbahkan kepada bapaknya. Kepada bapaknya. Nah ini teman-teman sekalian, ini makanya kita perlu paham terhadap ini semua. Nah, kejadian yang ketiga nih, ini yang dinisbatkan kepada ayah tadi itu ya, perkawinan fasid. Itu yang kedua yang dinisbatkan kepada ayah begini nih, suami istri sah menikah. Ini bedanya sama yang tadi, ini ada sedikit beda. Ya. Si suami sabar, istrinya selingkuh. Tapi dia tidak menuntut untuk menceraikan misalnya. Untuk menceraikan. Dia lebih baik menjaga kehormatan istrinya. Anaknya walaupun bukan dari spermanya, boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Misalnya istrinya khilaf, selingkuh sama pembantunya barangkali. Si bapak, ya sudahlah. Atau dia nisbatkan, itu boleh. Itu pendapat yang kuat tuh mengatakan boleh seperti itu. Nah itu. Nah itu ininya tentang bagaimana menisbatkannya. Mudah-mudahan difahami. Jadi berdasarkan apa sabda Rasulullah SAW, anak itu ya itu haknya laki-laki yang memiliki tempat tidur. Al-walul firas, ya wal akhir al-hajar. Ya. Jadi hadis Rasulullah SAW yang terkenal yang jadikan ini, anak itu adalah hak laki-laki yang memiliki tempat tidur, itu suami yang sah. Ya, dan bagi yang berzina tidak mempunyai hak apapun atas anak tersebut. Ya, misal ini nanti dia berhubungan dengan waris, berhubungan dengan harta, biasanya itu. Iya, rentetannya ke arah sana. Makanya tadi hifdul an-nasal, menjaga keturunan dan menjaga harta nanti di situ. Iya. Betul. Nah itu nanti semua pasti akan permasalahan terkait ke 5 hal tadi itu. Iya. Nah ini teman-teman sekalian. Ya, jazakallah khairan atas jawaban antum. Semoga semua kita berhati-hatilah dengan pergaulan kan gitu terhadap anak-anak kita kan gitu. Itu yang paling penting harus kita jaga dengan pergaulan-pergaulan yang saat ini terjadi kan Ustaz ya. Sekarang bukan hanya jaga anak perempuan yang berat, anak laki pun berat. Jadi jangan untuk alhamdulillah anak punya anak laki-laki jadi penyebab ya naudzubillah min dzalik. Iya. Sama-sama berat lah Ustaz ya. Namanya juga anak adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga, kita didik dengan baik kan seperti itu. Betul. Harap jadi anak yang soleh dan soleh harus kita jaga. Insyaallah Ustaz ya.